Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah smartphone dari Vivo, yaitu adalah Vivo T1 Pro, di mana ini adalah smartphone yang kita beli sendiri supaya kita ingin tahu seperti apa detail spesifikasi dari HP ini dan apakah memang HP ini worth it dan menarik untuk kalian beli ya guys. Jadi kita akan lakukan unboxing yang terlebih dahulu. Di sini kita mulai sekilas ya, di bagian belakang di sini ada tulisannya dia chargingnya 66 watt flash charge, jadi sudah support fast charging 66 watt. Kemudian di sini ada prosesornya Qualcomm Snapdragon 7785 5G prosesor. Kemudian layarnya 6,44 inch AMOLED display dan dia punya 64 megapiksel AI triple kamera, dan ini adalah varian RAM 8GB dan storage 128GB dan warna turbo black ya guys. Kita sambil buka saja. Kita mau lihat untuk kelengkapannya, kita akan dapat apa saja di sini. Kita lihat ya untuk kelengkapannya. Di sini kalian akan dapat casingnya, casing bawaannya. Kalian dapat Vivo Dear Customer, ada kartu teleponnya, kemudian ada panduannya. Terus kita taruh dulu. Di sini ada HP-nya. Kemudian di sini kita dapat apa lagi? Di sini kita lihat, di sini kita dapat ada stiker IMEI, kemudian ada kepala charger. Wow, gede banget ya. Kepala charger 66 watt, 80 watt malah maksimumnya ini. Dia bisa sampai 80 watt, tapi secara HP-nya maksimal di 66 watt. Terus kalian masih dapat kabel data, terus kemudian kalian dapat headset yang ini sudah sangat jarang banget. Kemudian kalian dapat apa lagi di sini? Kalian dapat USB Type-C to jack 3,5 mm. Kemudian di sini ada SIM card ejector ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kelengkapannya. Kita bereskan dulu, baru kita fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita bisa lihat untuk HP-nya sendiri Vivo T1 Pro. Kalau kalian lihat bagian atas, di sini ada mikrofon, kemudian di bagian kanan di sini volume up, volume down, tombol power, dan di bagian bawah ada speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon lagi, ada SIM card, SIM tray. Kemudian bagian kiri nggak ada apa-apa ya. Terus untuk bagian belakang di sini ada triple kamera, ini kamera utamanya 64 megapiksel sama yang kecil-kecil ini. Kemudian di sini ada tulisannya AI Cam, kemudian ada flashnya, kemudian ada tulisan Vivo. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian perhatikan, ya ini kita akan mau lihat untuk SIM tray-nya seperti apa. Di sini kita lihat, kita buka ya untuk SIM tray-nya. Tara, dia hybrid ya guys. Jadi dia dual SIM ya. Ini dual SIM. Oke. Oh, dia single SIM ya guys, single SIM. Oh, dual SIM sih, dual SIM di sini dual SIM. Nggak ada micro SD, jadi kalian nggak ada slot untuk micro SD. Jadi benar-benar nggak dapat extension memory storage ya guys. Kita sambil nyalakan HP-nya. Ini kita akan setup terlebih dahulu, dan kalian secara default kalian sudah dapat screen guard, terus kemudian kalian sudah dapat case ya, sudah lumayan banget ya guys untuk Vivo T1 Pro 5G-nya. Ini kita akan setup terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi buat kasih kepada kalian lihat sisa storage-nya dan sisa kemudian detail spesifikasi yang lainnya ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google account-nya. Secara default, dia storage-nya dari 128GB sudah kepake 26,35GB. Jadi kalian sudah kepake hampir 27GB ya. Itu artinya kalian cuma bisa sisa 100GB lebih sedikit ya guys. Dan kalian tidak bisa tambah micro SD. Kemudian RAM-nya juga 8GB, 8 plus 4GB, jadi 3,73GB sudah kepake setengahnya. Jadi ya sudah lumayan lah ya guys. Kita mau lihat secara default ini bloatware-nya cukup banyak yang keinstall. Tapi biarkan dulu, kita akan download beberapa aplikasi buat lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai HP ini. Jadi tunggu sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah download beberapa aplikasi. Kita akan mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu ya guys. Jadi secara sistem di sini kita bisa lihat RAM-nya 8GB. Terus kemudian storage-nya sisa 93,86GB. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk Bluetooth versinya menggunakan Bluetooth versi 5.2 ya guys. Ya, sudah bagus banget untuk Bluetooth versinya. CPU-nya sendiri menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 778G, ini yang sudah terkenal juga lumayan bagus. Kemudian di sini displaynya dia layarnya AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz ya guys. Jadi refresh rate-nya 60Hz. Terus kita mau lihat secara network sudah terpasang. Terus kita lihat baterainya dulu. Baterainya di 5000 mAh, tapi di sini kedeteknya 4700 mAh, tapi 5000 mAh harusnya ini. Terus untuk Android-nya dia menggunakan Android 12 dengan security di 1 Mei 2022. Jadi sudah termasuk bagus ya guys, termasuk baru. Terus kita mau lihat secara device. Di sini kamera utamanya 64
64 megapiksel, kamera depannya 16 megapiksel ya guys. Jadi sudah kedetek langsung 64 sama 16 untuk kamera depannya. Yang sisanya tuh lebih ke depth sensor sama makro sensor. Terus kita mau lihat secara sensor box, di sini kita bisa lihat untuk sensor boxnya sendiri lengkap ya guys untuk sensor boxnya. Jadi dari light sensor kita mau lihat dia di sini hardware, kemudian orientation di sini dia juga hardware, gyroscope di sini dia hardware juga, nice. Terus magnetic sensor dia juga hardware, kemudian proximity dia juga hardware ya guys, nice banget ya. Untuk multitask tester kita coba juga. Di multitouch tester kita lihat bisa 10 multitouch ya, nice. Terus untuk dev check kita cek sekali lagi, untuk dev check untuk memastikan lagi ini Vivo T1 5G. Harusnya T1 Pro 5G karena dia T1 Pro. Cuma nggak tahu kenapa di sini kedeteknya T1 5G, tapi secara prosesor sudah kedetek ya guys. Di sini pakai Qualcomm Snapdragon 778G. Jadi beda sama yang T1 5G biasa, bukan T1 Pro. Dia pakai Dimensity 810 kalau yang T1 5G biasa. Kalau yang T1 Pro dia pakai 778G. Kemudian di sini kita bisa lihat resolusinya benar Full HD+, tapi di sini layarnya kalau kalian perhatikan dia layarnya sudah ini AMOLED plus HDR10 plus HDR10 plus ya guys. Terus RAM-nya 8GB. Kemudian kita lihat di sini untuk Bluetooth iya, USB host iya, berarti sudah support USB OTG, fingerprint sudah ada, on screen, face detection iya, inframerah nggak ada, NFC iya, GPS iya, low latency audio iya, MIDI support berarti bisa pakai mikrofon eksternal atau pakai inputan USB Type-C bisa. Untuk sistem sendiri dia Android 12 benar 1 Mei 2022, Wi-Fi-nya sudah L1 ya guys. Jadi kalau kalian nonton Netflix sudah aman buat nonton Netflix dengan resolusi tertingginya Full HD ya guys. Untuk baterainya di sini kedeteknya juga 4700 mAh. Nanti kita akan update aja deh nanti untuk baterainya yang benar 4700 atau 5000. Kemudian untuk kamera dia di sini kedetek 16 megapiksel itu karena pixel binding, tadi yang di AIDA kedetek 64. Terus di sini kita lihat untuk kamera depannya juga sama, dari 16 ke 4 itu sama pixel binding juga. Untuk kamera 2 API kalau misalnya kalian mau oprek-oprek software kameranya dia di level 3 belum full ya guys. Terus kemudian device info HW kita mau pastikan sekali lagi dia sudah pakai storage-nya sudah pakai UFS ya guys, jadi sudah pakai aman UFS. Snapdragon 778G, kemudian sistemnya seperti biasa. Screen-nya juga sama, HDR10. Nah, di sini refresh rate-nya baru ketahuan nih 90 Hz ya guys. Jadi refresh rate layarnya 90 Hz, tadi 60 Hz, 90 Hz itu karena mungkin dia secara default-nya 60 Hz gitu, tapi dia bisa 90 Hz. Kemudian HDR10, kemudian memorinya 8GB LPDDR4X. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di sini mungkin ini adalah tipe kameranya, juga saya kurang tahu tipenya apa. Di sini 64 megapiksel, 16 megapiksel. Baterainya juga di sini kedetek 4700 mAh, jadi kemungkinan 4700 ya. Tapi nanti kita akan coba pastikan lagi. Kurang lebih seperti itu guys untuk awalnya kita mau lihat sekilas untuk kameranya. Kalau kalian perhatikan di sini kita baru di sini kita gunakan ini aja. Di sini kalau kalian lihat secara warna ini cakep sih guys. Warnanya dapat sih ini, warnanya oke. Tapi nanti kita lihat ya, ini ada ultra wide atau iya ada ultra wide-nya dong guys. Nice, ini berarti kamera satunya ultra wide ya. Terus ini on screen, terus kita bisa buka seperti itu aja. Kurang lebih seperti itu untuk detail spesifikasi dari Vivo T1 Pro. Silahkan terus buatkan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media Review Gadget, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara nonton video-video terbarunya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.